Di antara amal pula ini yang saya mau sampai kita tadi, masalah kurban. Satu, kurban itu kaum muslimin. Kurban itu kan dari bahasa, sudah jadi bahasa kita, berkorban. Korban itu mesti dengan cinta. Dan cinta itu membuat kita patuh kepada yang dicintai. Maka korban itu harus yang dicintai oleh yang karenanya kita berkorban. Allah katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging hewan korban itu tidak sampai. Yang sampai adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan itu membuat kita teliti. Tuan-tuan, kalau nak beli hadiah untuk orang yang dihormati, kira-kira cari hadiah yang semau kita atau hadiah yang paling dia senangi? Yang dia senangi. Baik masa mengantarkannya. Kalau pas kita antar di masa yang tak pas, tak diterima. Kurban juga seperti itu. Kalau kita sembelih sebelum waktunya, tidak diterima. Maka ditetapkan harus setelah selesai salat Idul Adha. Itu pula sebabnya Idul Adha itu lebih cepat salat daripada Idul Fitri. Sebab apa? Sebab orang nak bersiap-siap menyembelih. Dan kalau boleh katanya dilakukan atau namakan pertama kita dari korban kita. Jelas? Kalau bisa makan pertama hari itu dari hewan korban kita. Dan ini baru bisa terlaksana bila masing-masing melaksanakan korban masing-masing. Jadi ya, dulu orang hukum asalnya korban itu diurus oleh masing-masing keluarga. Saya nyembelih di rumah saya, Pak Haji di rumah Pak Haji, si Anu di rumah si Anu, dan seterusnya. Maka mereka walaupun belum selesai dipotong semuanya, asal sudah sembelih dan sudah mati, ambil pahanya, mereka masak, selesai. Kalau sekarang kita kan gabung semua, maka ada yang bertanya, bagaimana panitia masak? Saya bilang daging yang dimasak itu milik siapa? Kalau jelas pemiliknya dan dibolehkannya, silakan. Tapi kalau jelas pemiliknya, berarti memakan sesuatu yang tak tahu siapa pemiliknya, entah suka dia atau tak suka. Oleh sebab itu saya tidak mengatakan ini dianjurkan, bahkan cenderung mengatakan tidak dibolehkan, kecuali sudah tahu kambing pertama atau kerbau pertama, sapi pertama milik Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, saya katakan bagian saya relakan untuk dimasak, silakan. Berarti tidak ngambil lagi nanti, jelas bagiannya. Tapi kalau belum jelas, tak boleh diambil. Ini yang saya, karena kita tidak boleh memakan sesuatu yang tak jelas pemiliknya. Jelas tuh? Nah, oleh sebab itu, udhiyah itu lillah, mesti karena Allah. Dan yang berhak membaginya adalah Allah, bukan kita. Berarti korban itu yang berhak terhadapnya adalah Allah, maka terapkan padanya aturan-aturan Allah. Maka salah satu yang paling menonjol yang diingatkan oleh Nabi SAW, tak boleh satu pun dijual dari korban itu. Ini aneh bin ajaib. Ada pula fatwa sebagian, kan dijual laku, dibagi tak ada yang mau. Saya bilang saya orang Indonesia, saya tak tahu orang Indonesia itu lebih suka membeli daripada dapat gratis. Iya Pak Haji, saya belum ketemu orang Indonesia, Pak ini gratis atau bayar 2 juta. Saya bayar aja lah. Ada orang Indonesia kayak gitu? Hah? 10.000 pun ditawarnya. 10.000 pun ditawarnya. Kita korban tahun ini 2.500.000. Tidak bisa kurang lah Pak, 2.495.000. Mahal tuh katanya. Iya tak? Jadi tidak ada istilah kulitnya dijual laku, dibagi tak ada yang mau. Ini mustahil. Lalu saya cari tahu lagi, oh rupanya panitia mewajibkan dibagi sama rata.
sehingga masing-masing dapat segini. Yang dapat segini untuk apa? Tanggung. Dibikin kerupuk jangkik tidak bisa, dibikin untuk rebana tidak dapat, dibikin untuk sepatu tidak boleh, ya akhirnya tidak ada yang mau. Nah, kan ini harus dipelajari. Yang nyuruh bagi sama banyak itu siapa? Nggak ada aturan sama banyak, nggak ada. Kan kita yang buat. Makanya pelajari hukum Allah dulu, apa yang diinginkannya. Andainya masyarakat pada umumnya tak mau, kan ada anggota masyarakat kita yang tukang kerupuk jangkik, kasih sama dia semuanya. Mau tak dia? Mau, kenapa tidak? Nanti cemburu yang lain, Pak, jadi pula tukang kerupuk jangkik. Gak dibagi pula nanti. Kalau ada yang mau, berarti kan ada yang mau. Jadi kalau ada cemburu berarti ada yang mau. Oke, yang mau sebab Bapak berapa kulit mau? Jelas? Jelas? Atau potongnya jangan kecil, kira-kira bisa dimanfaatkan lah, 1 meter kali 1 meter, atau setengah meter kali setengah meter, atau seperempat meter, kan bisa dimanfaatkan. Bikin kerupuk lumayan kan, atau bikin apa namanya, gulai jangkik cukup. Tidak kalau segini, apa yang dapat? Mengganggu aja. Habis-habiskan bahan bakar aja. Jadi oleh sebab itu tidak ada aturan mesti sama banyak. Nah, di sini saya masukkan lagi proposal. Kalau tuan-tuan mau, kalau tidak masalah. Proposal kan boleh terima, boleh tidak. Ya. Biasanya kita bagi kupon berdasarkan kakak, betul? Dan bagiannya sama rata. Menurut pendapat saya, ini pendapat saja ini keliru. Sebab yang punya keluarga 3 orang dengan yang punya keluarga 30 orang tidak sama kebutuhannya. Betul tak Pak J? Tidak sama. Kemudian mungkin yang 3 keluarga yang 3 ini tidak suka makan daging, suka makan maco. Dia dapat sama bagian dengan yang hobi makan daging ramai-ramai. Jelas? Oleh sebab itu saya usulkan ya, usulan aja ya, boleh terima boleh tidak. Kuponnya bukan berdasarkan kakak, tapi berdasarkan AK, anggota keluarga. Nah, bisa enggak? Si fulan dia di rumah hanya istrinya, kemudian dia sendiri, anaknya 1 orang dan menikah pula. Kemudian ada neneknya, berarti 4 di rumah tuh. Kasih kuponnya 4. Terserah nanti nilai kupon berapa. Kalau misalnya satu kupon nilainya 3, tinggal bagi-bagi aja. Nah, tapi yang paling simple itu per kakak tadi, per orangnya dihitung. Atau enggak, jangan kuponnya banyak, nilai kuponnya. Misalnya kupon angka 1 berarti 1 bagian, kuponnya angka 2 berarti dapat 2 bagian, kupon angka 3 atau dengan warna silakan aja, dapat sekian bagian. Jelas? Sekira ini sangat efektif dan adil. Kemudian si fulan anaknya masih bayi, ini sebulan anaknya udah yang tentu bayi tidak sama konsumsinya dengan yang sudah besar. Ini usulan ya Pak ya, kalau bisa laksanakan, kalau tidak, nah itu usulan ini. Dan saya sangat setuju dengan itu, karena mesti sama banyak sama rata itu sudah membuat ijtihad baru. Yang tadi adalah kulit dijual dan uangnya dipakai untuk upah para pekerja. Ini salah lagi. Upah tak boleh diambil dari hewan korban. Saya sudah katakan tadi, hewan korban milik Allah, tidak milik yang berkorban dan tidak milik panitia korban, tetapi milik Allah. Nah, bagikanlah menurut yang Allah inginkan. Ada untuk peserta, orang yang berkorban boleh ngambil, ya tak? Dan ada untuk sedekah bagi yang miskin-miskin, dan ada sebagai hadiah kerabat dan keluarga. Bahkan non muslim pun yang tinggal bersama kita boleh diberikan hewan korban. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika berkorban, dia pesankan kepada pembantunya, jangan lupa tetangga kita orang Yahudi itu, jangan lupa diberi. Berarti Allah yang berhak membagi, bukan kita. Dan Nabi larang, seperti hadis Ali bin Abi Thalib
jangan berikan upah dari hewan korban, maka tidak ada lagi bagian panitia lebih besar dari bagian yang lain. Panitia boleh ngambil, tapi sebagai anggota masyarakat. Tapi kalau sebagai panitia ambil lebih, itu tidak halal. Nah, ada yang mau jadi panitia, tapi katanya sukarela, jadi beramal lah. Kalau tidak ada yang mau, peserta wajib mengerjakan sendiri atau membayar orang yang disuruh mengerjakan. Kan hasilnya kan kita berkorban, maka wajib dia bayar sendiri atau dia kerjakan sendiri. Mana yang lebih mau? Kalau nak pahala, kerjakan sendiri, tapi kalau nak senang, bayar sendiri. Atau kan gitu. Ini kan kita bukan karena semarak-semarak aja, kita mesti amal kita berguna dan diterima. Jelas kaum muslimin muslimat. Jadi aturan waktunya, jenis hewannya, ya Pak, saya pas dapat rusa, boleh tidak rusa? Enggak, saya punya ayam banyak, korban dengan ayam, boleh? Walaupun ada khilaf, tapi khilafnya dhaif, tidak mu'tabar. Maka mesti dengan hewan ternak, kambing, unta, sapi. Mana lebih afdal? Khilaf. Tapi yang penting mana yang mudah bagi kita. Kalau mudah kambing, alhamdulillah. Kalau mudah kerbau, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya mudah semuanya, mana yang lebih afdal? Tentu saja yang paling bermanfaat bagi kita. Kalau lingkungan itu tidak ada yang suka makan kambing, jangan dipaksakan kan kambing. Kalau lingkungan itu unta tak laku, jangan makan unta. Jelas? Kalau orang, misalnya orang kita, orang Pekanbaru ini, apa yang sukanya, sapi atau kerbau? Sapi. Kalau Bangkinang, kerbau. Nah, jadi itu diutamakan. Walaupun pada asalnya, wallahu alam, pendapat jumhur mengatakan kambing lebih afdal. Karena Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor domba, gemuk dan licin dan bertanduk. Umurnya cukup dan badannya licin, karena berarti penuh dagingnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kemudian saking pentingnya kurban ini ada yang mengatakan berhutang boleh untuk berkorban, tapi dengan syarat ada yang dapat sesuatu untuk membayarnya nanti. Tapi kalau seandainya sampai puluh tahun depan tidak juga terbayar, jangan berkorban. Ya, jangan berhutang. Nah, ini maksudnya berhutang setelah hari raya. Saya dapat misalnya kalau yang guru dapat apa istilahnya, sertifikasi, keluarnya pas di akhir Juli. Awak raya kan 13 atau 14 kan, akhir Juli dapat sertifikasi berapa, misalnya 28 juta. Ya korbanlah, minta utang dulu Pak Haji, saya sekarang tak ada duit dong, tapi tanggal 1 Agustus saya dapat nanti insya Allah. Pada umumnya kan dapat tuh. Boleh. Kalau perlu pegang SK saya. Oh enggak, SK SK sudah disekolahkan pula di bank rupanya. Apa yang nak dipegang lagi? KTP enggak bisa pula jalan berurusan nanti. Akhirnya pegang surat tanah. Surat tanah pun dah digadai juga. Allah musta'an. Insya Allah kalau sertifikasi ada, berarti ada akan bayar. Atau misalnya kita buruh, terima gaji setiap tanggal 30 misalnya, atau tanggal 1 sampai 5. Nah, kalau tanggal 15 kan dah habis loh. Jadi saya hutang lah Pak Haji, kalau bisa bayar kredit. Saya ansur nanti 250.000 per bulan. 250.000 kan 10 bulan. Insya Allah menjelang tahun depan dah lansai itu kan, dah lunas. Insya Allah kalau demikian dibolehkan berhutang untuk berkorban. Saking pentingnya ini. Dan hukum sebagian mengatakan wajib, tapi yang sahih jumhur mengatakan sunnah, dan dilaksanakan di hari yang paling utama, yaitu hari nahar dan hari-hari tasyriq. Kalau seandainya melimpah sekali di hari nahar atau tak sempat sehingga membuat solat terkendala, boleh dicicil selama 4 hari. Hari nahar, tasyriq 3 hari, sampai terbenamnya terakhir bulan
terakhir hari ke-13 Zulhijjah. Itu masih boleh. Ya, kadang-kadang kan banyak. Nah ini yang perlu diingatkan kaum muslimin. Panitia gara-gara korban salat korban. Ya, gara-gara korban salat korban. Ini tidak bagus. Apalagi dekat masjid. Ini dia khawatirkan sebab masalah meninggalkan salat kan bahaya ini. Apalagi kalau dia nyembelih nanti. Tolong yang menyembelih itu orang yang salat. Yang tidak salat dikeragui. Itu masalahnya. Khilaf di antara ulama tentunya, walaupun saya cenderung kepada pendapat yang salat, yang tidak salat tapi tidak mengingkari wajibnya salat. Kadang salat, kadang tidak, malas-malas dia dan tidak pernah mengatakan saya keluar Islam dengan nyata, kita katakan insyaallah masih muslim. Cuman kan fasik. Dosanya besar. Bahkan ulama jumhur mengatakan keluar dari Islam. Ya, jumhur ulama mengatakan keluar dari Islam sekalipun tidak mengingkari. Tapi ada khilaf dalam masalah ini. Oleh sebab itu, bagi yang tidak sholat selamanya ini, tolong tobatlah dulu 2-3 hari ini dulu kan. Iya kan? Tobat, sholat dan tunaikan kewajiban itu. Sebab berbahaya kalau tidak sholat. Berbahaya kalau tidak sholat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini sebagian daripada yang mesti kita ketahui. Syarat-syaratnya, umur mesti cukup. Itu kalau kambing setahun masuk 2, kalau sapi 2 tahun masuk 3, kalau onta 5 tahun masuk 6. Gitu? Dan mesti tidak ada aibnya, tidak pincang yang jelas pincangnya, dan tidak tidak kurus yang tak ada dagingnya, tidak sakit yang jelas sakitnya, dan tidak buta yang jelas butanya. Jadi tidak boleh ada aibnya. Sebagian tidak boleh patah tanduknya, tidak boleh patah tanduknya. Pokoknya ada aib yang mengurangi harga, Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hewan yang misalnya sudah dijaga dengan baik lalu hilang oleh panitia statusnya sebagai pemegang amanah, bukan penanggung jawab. Kalau itu hilang bukan karena sia-sia, itu bukan tanggung jawab panitia, jelas. Tapi kalau dia sia-siakan, tanggung jawab. Saya dititipin HP oleh bapak misalnya, lalu saya kunci dalam peti di dalam rumah. Kemudian supaya tidak kedengaran bunyi, saya matikan. Ini kalau dengar sama orang, awak ada di rumah, di kompak rumah kan, saya matikan sengaja supaya tidak habis baterai, tidak rusak. Tiba-tiba hilang, wajib saya ganti? Ya tidak wajib. Tapi kalau nitip bapak ke saya taruh di kaca mobil, habis itu saya pergi belanja di mall 5 jam, sia-sia tidak? Sia-sia, wajib saya ganti, jelas. Jadi makanya sebab itu kan sering ada, kadang terjadi dan jarang. Kalau kesia-siaan wajib mengganti. Tapi kalau bukan karena kesia-siaan, maka tanggung jawab itu adalah sang pemberi amanah. Mereka hanya beramanah. Kalau tidak ada orang mau dititipin nanti. Ya, kalau harus mengganti setiap hilang, bukan karena sia-sia, tidak ada yang mau dititipin. Oleh sebab itu, ketika kita mewakilkan panitia, kita sudah siap dengan segala konsekuensi. Dan panitia ketika mau dititipi juga harus amanah. Ya, jangan pula telepon nanti pencuri kerbau kan. Nanti datang jam sekian saya sedang, jangan. Misalnya la qadarallah. Enggak. Jadi ini perlu diketahui oleh kita bersama. Sebab terjadi juga perselisihan yang kadang-kadang berbahaya di antara panitia dengan orang yang berkorban. Sering orang bertanya, siapa tanggung jawab? Tanggung jawab itu kalau hilang karena sia-sia, tidak dijaga, panitia bertanggung jawab. Tapi kalau dia sudah melakukan segala tindakan yang diharuskan dilakukan tetap juga hilang atau lepas, maka itu orang yang berkorban yang bertanggung jawab. Kalau tidak mau dengan konsekuensi ini, pelihara sendiri. Seperti tadi. Ya, pelihara sendiri. Sama dengan kalau tak mau bayar untuk pengurus yang tak mau gratis, maka urusan sendiri. Apa ya Ustaz? Kalau payah berarti kita perlu orang
dan orang perlu kepada kita, maka berikan keperluannya dan kita berikan keperluan kita. Keperluan kita diurus, keperluan mereka dapat kan ya, dapat duit. Jangan dak ambil daging. Daging itu milik Allah. Daging itu milik Allah, dia yang berhak membagi. Karena kita berkorban lillahi tabaraka wa ta'ala. Kali ini yang dapat kita sampaikan karena waktu yang sudah terlewat sekali.